Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun dari SD Negeri 18 Mataram, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Mataram. Tugas modul 1.1, demonstrasi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan pendidikan yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Sehingga tanggal lahir inilah yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa. Sekolah ini merupakan sekolah pertama di Indonesia dengan nama Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang arti pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kata pengajaran atau underwich merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan atau offering menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, sehingga untuk mencapai kebudayaan yang diimpikan, pendidikan adalah pondasinya. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman agar tidak terjadi kekacauan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan dunia pendidikan, perlu memperhatikan 3 kerangka perubahan, yaitu yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi kodrat alam berkaitan dengan alam atau kultur masyarakat tempat siswa itu berada. Yang kedua, kodrat zaman, di mana zaman yang menunjukkan masa anak itu tumbuh. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman ini merupakan sesuatu yang harus menjadi pertimbangan seorang pendidik untuk menuntun anak dengan menerapkan sistem atau semboyan ing ngarso sung tuludo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, di tengah memberikan motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, prinsip perubahan. Dalam perubahan menggunakan azas trikon, yaitu azas kontinuitas, azas konvergensi, dan azas konsentris. Yang ketiga adalah perubahan budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Budi mencakup cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti mencakup tenaga atau raga. Jadi, perubahan dalam pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga sehingga membentuk manusia atau insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Tujuan pendidikan yaitu keharusan memandang anak dengan penuh rasa hormat, dan semua pendidikan harus berorientasi penuh pada murid, agar murid dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, alasan kontekstual penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik, saya harus mampu menuntun murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama,
Saya menanamkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui membiasakan anak berdoa sebelum dan setelah beraktivitas. Untuk menuntun anak mandiri, maka saya menerapkan atau membiasakan anak jujur dalam mengerjakan soal, dalam berpikir kritis, yaitu melatih anak untuk melakukan percobaan. Selanjutnya, menuntun anak untuk kreatif dengan cara menuntun anak untuk membuat karya-karya yang sesuai dengan pembelajaran dan menuntun anak untuk berkebinekaan global dengan cara melakukan program menggunakan pakaian daerah masing-masing siswa. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan tersebut adalah tantangannya, satu, tidak semua anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab saat membawa alat dan bahan yang digunakan untuk praktik. Yang ketiga, masih ada siswa yang bekerja sama saat ulangan. Adapun solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama, memberi tugas setiap anggota kelompok secara merata. Yang kedua, membangun komunikasi dan kerjasama dengan murid yang lain dan orang tua melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, membuat soal dan cara penilaian yang bervariasi bagi setiap anak. Sekian presentasi dari saya tentang pemikiran KHD dan kontekstualnya dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.